yang paling berbahagia atas kelahiran Rasulullah SAW di antaranya adalah kakek beliau Abdul Muthalib, Syaibah bin Hashim. Maka Abdul Muthalib membawa bayi Rasulullah SAW, bayi Muhammad kecil SAW ini ke Darun Nadwah, ke tempat pertemuan orang-orang Quraisy setelah sebelumnya beliau ajak untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Abdul Muthalib karena ditinggal wafat oleh Abdullah dan merasa inilah gantinya Abdullah. Seorang anak dari Abdullah, bayi yang tampan, bayi yang sempurna, bayi yang begitu menjadi qurrah ain, menyejukkan mata beliau dalam usia beliau yang sudah tidak lagi muda. Beliau bawa ke Darun Nadwah, kemudian beliau tunjukkan kepada orang-orang Quraisy atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kemudian mengatakan ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Orang-orang Quraisy ini kemudian memprotes kepada Abdul Muthalib, kenapa diberi nama Muhammad, nama yang tidak lazim. Biasanya orang Quraisy itu kalau memberi nama maka diambilkan dari nama bapak-bapak mereka yang hebat, dari nama nenek moyang yang menjadi pahlawan, dari nama orang-orang masyhur sebelumnya. Itu kalau memberi nama. Sehingga yang namanya orang Arab itu biasanya namanya berulang-ulang. Kakeknya sudah meninggal, nama kakek dipakai cucu pertama sesudah kakeknya meninggal. Cucu pertama yang lahir sesudah kakeknya meninggal itu kadang-kadang dikasih nama sama dengan kakeknya. Oh, kakeknya sudah wafat, namanya sudah nggak pakai gitu. Sehingga nama orang Arab sering berulang-ulang, bolak-balik. Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali, bolak-balik terus gitu. Nah, maksudnya orang-orang Quraisy kenapa tidak diberi nama dengan misalnya nama Fihir atau nama Harb atau nama Murrah atau nama Adnan, ini nama kakek-kakek Nabi SAW di generasi atas yang jaya, yang terkenal sebagai pahlawan-pahlawan besar. Kenapa tidak diberi nama dengan nama itu? Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, aku beri dia Muhammad, aku beri nama dia sebagai Muhammad, gitu ya, agar dia terpuji di langit dan bumi. Kata Muhammad itu adalah satu bentuk kata yang superlatif, bentuk kata penyangatan yang ganda, bahwa kata Muhammad ini artinya objek yang dimuliakan, dipuji dan tidak bisa direndahkan. Ini maknanya. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Alam Nashrah Al-Insyirah ketika Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan, angkat, muliakan sebutan namamu. Sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nama satu tinggi karena nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala. Syahadat tauhid tidak akan lengkap tanpa syahadat Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu satu paket. Tidak bisa kita mengatakan beriman kepada Allah tapi menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam qaul dia harus diucapkan, dalam iqrar dia harus dilafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah itu tidak selesai sampai di situ. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini khasais, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman nabi-nabi sebelumnya tidak ada dalam syahadat penyebutan nama rasulnya. Kalau Nuh berdakwah, maka dakwahnya Nuh adalah
ya ani'budullaha wa ati'un, hendaklah kalian menyembah Allah dan taatilah aku. Tapi syahadat di masa Nuh alaihissalam itu tetap cukup la ilaha illallah. Tidak perlu dengan wa asyhadu anna Nuh Rasulullah, tidak perlu. Demikian pula di masa bahkan Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, itu tidak perlu syahadat Rasul. Demikian pula pada masa Musa alaihissalam, tidak perlu wa asyhadu anna Musa Rasulullah, enggak. Demikian pula pada masa Isa alaihissalam, tidak ada syahadat Rasulnya dengan mempersaksikan bahwa Isa utusan Allah. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Allah ketika mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya juga nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terukir di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat dan dibaca oleh seluruh makhluk mulia di sisi Allah, dari para malaikatul muqarrabin sampai kemudian para anbiya wal mursalin, semuanya as-siddiqin, syuhada, auliyaillah, semuanya bisa membaca nama Rasulullah di sisi Allah itu. Supaya apa? Supaya mereka membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi makna wa rafa'na laka dzikrak juga adalah hanya ada satu amalan yang diperintahkan untuk manusia, tetapi Allah sendiri ikut melakukan amal tersebut. Kalau kita diperintahkan sholat, Allah tidak sholat. Kalau kita diperintahkan puasa, Allah tidak puasa. Kalau kita diperintahkan untuk zakat, Allah tidak zakat. Kalau kita diperintahkan untuk haji, Allah tidak haji. Tapi kalau sholawat, maka bada'a binafsih, Allah memulai dengan dirinya sendiri, innallaha. Kemudian dia sebutkan malaikatnya, wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semuanya mereka mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru disusul dengan perintah yang dengan begitu kita mengamalkan satu amal yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh para malaikat, yaitu mengucapkan salawat. Maka karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku jadikan aghlaba waqti, sebagian besar waktuku, mayoritas waktuku untuk bersolawat kepadamu. Udah nggak usah ibadah yang lain, yang penting banyakin solawat. Gimana ya Rasulullah? Nah, ini amalnya istimewa, kata Ubay bin Ka'ab. Sampai Allah saja melakukan, berarti ini amal yang sangat istimewa. Maka aku ingin menjadikan sebagian besar waktu itu solawat. Maka Nabi SAW bersabda, fabiha, gitu ya, maka dengan salawat itu tujad hummak, kamu akan dikabulkan, diwujudkan untukmu semua cita-citamu, wa tughfar lakat dan dzanbak, dan diampuni semua dosa-dosamu. Nah, ini kata Syekh Hajat Al-Ajami ketika mensyarah hadis ini, beliau menyampaikan maka ini terpenuhi dunia akhirat. Karena hajat terbesar kita di dunia adalah cita-cita tercapai, terwujud, terkabul. Sementara hajat di akhirat adalah diampuni dosa. Karena kalau sudah diampuni dosa, maka sudah, hamdan lillah, selesai kita ini urusannya. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat ini amal utama, wa rafa'na laka dzikrak, karena Allah sudah mengangkat tinggi-tinggi sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat kita, sampai-sampai kata Ubay bin Ka'ab, aghlaba waqti, wes aku gak ibadah yang lain ya Rasulullah, aku cuma mau salawat aja di kebanyakan waktuku. Boleh enggak begitu? Boleh. Dan itu memenuhi dua hal sekaligus, karena diwujudkan cita-cita, diampuni dosa-dosa.